Hai sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang saat ini sedang daring, sedang belajar jarak jauh, sedang mencari materi pelajaran, mencari tips trik soal motivasi dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang diupdate oleh channel sekolah. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD, tema 5, subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah, di pembelajaran ketiga ini kita akan belajar apa saja ya? Oke, kita akan belajar yang pertama yaitu mengenai letak dan luas Indonesia melalui peta. Kemudian kita juga akan belajar yaitu bagaimana cara menggambar peta. Kemudian kita yang ketiga juga akan belajar membuat ringkasan informasi penting, dan kita juga belajar menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Oke, kita lanjut saja ya. Sahabat sekolah, silahkan amati gambar di layar. Ada dua buah gambar ini. Nah, itu adalah gambar pemandangan alam. Coba kamu amati. Sahabat sekolah, pernahkah kamu mengunjungi kedua tempat tersebut? Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat dan Gunung Bromo di Jawa Timur merupakan dua tempat yang banyak dikunjungi wisatawan karena menyajikan keindahan alam yang mempesona. Nah, mungkin kalian pernah ya. Oke, sahabat sekolah, negara Indonesia ini memiliki banyak sekali pemandangan alam yang sangat indah. Salah satunya adalah keindahan pemandangan laut. Nah, terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Karena negara kita ini merupakan negara kepulauan. Nah, sahabat sekolah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan negara kepulauan itu? Oke, mari kita pelajari lebih lanjut ya. Sekarang kita akan belajar mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia merupakan letak suatu daerah ya. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua. Nah, benua apa saja? Iya, benar sekali, benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra. Nah, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia ini berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Nah, letak geografis Indonesia dianggap strategis, bagus letaknya ya. Nah, karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Oke sahabat sekolah, di layar sudah tampil peta Indonesia. Nah, Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi. Sahabat, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Luar biasa ya. Dari sejumlah pulau tersebut, sekira 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain ada Pulau Nias, kemudian Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Ada banyak ya pulaunya. Nah, kemudian wilayah negara Indonesia ini membentang sahabat dari Sabang yang berada di ujung barat hingga Merauke yang
di sebelah paling timur, terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia ini adalah 1.922.570 km persegi. Luar biasa ya. Kemudian luas airnya, luas perairannya ini lebih banyak, yaitu lebih luas ya, 3.257.483.000 km persegi. Sahabat sekolah, selanjutnya kita akan mengenal komponen pada peta. Masih ingatkah kamu, peta memiliki beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama, judul peta. Sahabat, judul peta ini biasanya ditulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi peta tersebut. Kemudian, skala peta. Nah, skala ini merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sesungguhnya. Kemudian, simbol ya, yang berikutnya. Simbol ini merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Kemudian berikutnya ada garis astronomis. Garis astronomis ini merupakan garis khayal pada muka bumi. Dan berikutnya adalah ada legenda. Nah, legenda ini merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta. Berikutnya atau yang terakhir adalah mata angin. Nah, mata angin atau arah mata angin ini merupakan pedoman utama arah mata angin. Nah, mata angin ini biasanya mengarah ke atas menunjukkan arah utara, atau juga yang menunjuk ke 4 arah atau 8 arah. Sahabat sekolah, kali ini kamu akan mencoba untuk menggambar sebuah peta geografis Indonesia secara sederhana. Nah, kamu akan menggambar peta yang memiliki skala yang sama dengan peta aslinya. Untuk itu, kamu memerlukan beberapa alat dan bahan seperti buku, atlas, ya. Buku atlas itu punya kan kertas gambar ukuran A4 atau bisa buku gambar. Kemudian kamu harus punya penggaris, pensil, dan pensil warna. Lalu ikutilah tahap-tahap berikut ini. Oke, ini contoh petanya ya. Nah, tahapnya yang pertama adalah cara menggambar peta dilakukan dengan mencontoh peta asli. Pada peta asli dibuat garis-garis bantu tegak dan mendatar berjajar. Jarak antar garis adalah 2 cm, sehingga membentuk kotak-kotak persegi berukuran 2 x 2 cm seperti di gambar yang ada di layar. Nah, berilah kode angka pada garis-garis tadi, mulai dari sudut kiri atas ke arah kanan dan ke arah bawah. Kemudian, langkah yang kedua adalah siapkan kertas gambar yang akan digunakan untuk menggambar peta. Buatlah garis bantu tegak dan mendatar berjajar menggunakan pensil dan penggaris. Ukuran garis tegak dan mendatar sama dengan ukuran garis tegak dan mendatar pada peta asli sebelumnya. Beri kode angka pada garis-garis tadi dengan cara yang sama pada peta asli. Lalu, langkah yang ketiga adalah mulailah menggambar peta di atas kertas gambar dengan mencontoh peta asli yang telah diberi garis bantu. Lalu amati gambar pada peta asli dan letaknya sesuai kode yang telah dibuat. Setiap goresan pensil yang dibuat harus sesuai dengan alur garis pada peta asli yang dicontoh. Gitu ya sahabat sekolah. Apakah kalian siap? Oh, siap tentu ya. Selamat mencoba. Nah, seperti ini kira-kira nanti caranya ya, prosesnya. Oke. Selamat mencoba ya sahabat sekolah. Nah, sahabat sekolah, kita akan melanjutkan cerita dari Udin. Udin merasa senang sekali dengan kegiatan menggambar peta. Ia menyadari betapa luas dan uniknya negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Tak heran terdapat berbagai jenis ekosistem yang ada di Indonesia, baik ekosistem darat maupun ekosistem air. Akan tetapi, Udin merasa heran. Ia mengetahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan bahasa. Bagaimana mungkin semua penduduknya dapat berkomunikasi dengan menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia?
Udin pun mencari tahu sejarah tentang penggunaan bahasa Indonesia dari berbagai bahan bacaan. Berikut ini adalah salah satu bacaan tentang topik tersebut. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, dan berbahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Isi sumpah tersebut sebagai berikut. Nah, bunyinya seperti ini. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sahabat sekolah, selain mengucapkan ikrar pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Nah, itulah sejarah dari lagu dan bahasa Indonesia. Nah, sahabat sekolah, akhirnya materi kita sudah selesai. Sekarang adalah giliranmu mengerjakan tugas. Nah, tugasmu kali ini ada dua ya. Yang pertama, menjawab pertanyaan apakah yang dimaksud dengan letak geografis. Di video tadi sudah Kak Dimas jelaskan. Kamu bisa scroll ke video di awal-awal menit tadi. Kemudian, pertanyaan kedua, bagaimana pengaruh organisasi Budi Utomo terhadap peristiwa Sumpah Pemuda 1928? Kamu bisa mencari referensi lain mungkin kalau kamu kesulitan dalam menjawab pertanyaan. Oke, selamat bertugas, selamat mengerjakan tugas, dan Kak Dimas tunggu di kolom komentar. Boleh diskusi di kolom komentar juga. Nah, sahabat sekolah, akhirnya selesai sudah pembelajaran hari ini, dan jangan lupa bersambung ke video pembelajaran berikutnya. Ya, pastinya tetap di channel sekolah. Oke, semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi pelajar-pelajar yang setiap hari nonton sekolah. Saya ucapkan terima kasih dan semoga kamu menjadi anak yang sukses dan hebat. Oke, cukup sekian. Salam semangat luar biasa. Terima kasih.